Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallah wa ba'du. Allah berpesan di surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Pesan yang pertama adalah hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya kita kaget nak belajar tentang makmano yang disebut sebenar takwa. Kemudian janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kita harus belajar apa itu Islam supaya kita tahu nian-nian mati kita Islam apa bukan. Yang kedua, di surat Al-Baqarah Allah berfirman, Allah telah memilihkan agama ini untuk kamu. Termasuk kita inilah dipilih oleh Allah mendapat petunjuk masuk Islam. Maka jangan sekali-kali kamu meninggal dunia dalam keadaan selain Islam. Jadi sekali lagi ini arahan Allah kepada kita. Pagi ini saya ingin mengajak kepada kita mahwal Islam, pengertian Islam. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW lagi duduk-duduk ini, datanglah laki-laki berambut hitam, ganteng, bajunya putih, duduk di samping Rasul sampai kakinya bersentuhan dengan kaki Rasul. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada beliau. Salah satu pertanyaannya adalah, Ya Muhammad, mahwal Islam? Wahai Muhammad, apa itu Islam? Jadi walaupun kita orang Islam, tetap kita mesti belajar tentang itu. Karena di ujung hadis itu Rasul mengatakan begini, kamu tahu siapa yang tadi datang? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tidak tahu ya Rasul, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Siapa lanang itu tadi? Lanang itu tadi adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agamamu. Jadi kira-kira ini malaikat Jibril datang bertanya kepada Rasul. Kemudian Rasul menjawab, maksudnya itu adalah adegan supaya Rasul mengajarkan kepada umat dengan cara yang bagus nian. Nah, hari ini kita pelajari itu secara ringkas. Yang pertama di surat 49 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui dari dusun datang kepada Rasul mengatakan kami telah beriman. Kami telah beriman. Maksudnya iman yang kokoh. Kami telah beriman senian-nianan. Iman yang begitu kuat kira-kira. Iman yang mendalam. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah, katakan Muhammad kepada mereka, mereka belum memiliki iman yang kokoh. Mereka baru Islam. Ulangi, mereka baru Islam. Jadi dari ayat ini jelas clear bahwasanya untuk memiliki iman yang kuat itu dimulai dari masuk Islam. Dan masuk Islam berarti sudah punya iman, tapi imannya baru awalan. Ulangi, orang yang masuk Islam itu berarti orang yang beriman, tapi imannya baru mulai lah, bahasa Inggrisnya initial, baru mulai, baru mulai. Oke, baik. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW menerangkan tahapan-tahapannya. Kalau sudah sampai yang terakhir, mestinya ini menjadi orang yang imannya kokohnya. Apa? Waktu ditanya mahwal Islam di hadis yang lain, Rasul pun menerangkan, yang namanya Islam satu,
syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Al-Islamu buniya 'alal khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islam itu didirikan atas 5 dasar, 5 rukun. Apa rukunnya? Nomor 1, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dulu. Dan kemudian dan bahwasanya bersaksi atau bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah. Dari sini dulu. Begitu orang sudah bersyahadat, dia disebut masuk Islam. Walaupun dia belum sholat, walaupun dia belum puasa, walaupun dia belum zakat, walaupun belum haji, tapi sudah disebut Islam. Jadi ketika bersyahadat itu dia sudah beriman. Ya, sudah beriman. Sudah beriman. Tapi baru mulai ini tadi. Oke. Maka di hadis yang lain dikatakan siapapun yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, jaminannya adalah masuk surga. Ulangi pelan-pelan ini, nak dipahami oleh kita galo-galo. Jadi begitu indahnya Islam. Siapapun yang sudah bersyahadat dijamin masuk surga. Perhatikan kalimatnya dijamin. Dijamin itu artinya ya pecak kita ada asuransi ini. Ya, asuransi kesehatan dijamin kaki masuk rumah sakit ada yang bayari. Tapi belum tentu kan kita nak masuk ke rumah sakit itu. Tergantung kaki perjalanan hidup berikutnya, apakah mati dalam keadaan Islam apa tidak, kira-kira itu. Tapi yang sudah bersyahadat dijamin masuk surga. Termasuk jaminan itu berlaku dalam arti kata kalau selama hidupnya banyaklah nakalnya ketimbang baiknya, maka mampir dulu baru kaget masuk surga. Jadi tidak boleh protes lagi. Itu jaminannya. Oke. Bersyahadat. Maka pelajaran pertama bagi orang Islam semestinya kita galo-galo adalah belajar ilmu tauhid yang nomor 1. Ya, dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu kita harus belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu 2 baik isinya kira-kira. 1, kamu pacak yakin, pacak buktikan bahwa Allah itu ada. Ini kaget pelajaran berikutnya, Pak. Pacak buktikan bahwa Allah itu ada. Kalau Al-Quran memang mengatakan Allah itu ada, jelas, clear. Qul man rabbus samawati wal ard. Sayaquluna Allah. Kalau ditanya siapa Tuhan semesta alam ini, maka mereka akan menjawab Allah. Berarti Allah ada. Di Al-Quran dikatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Berarti Allah ada. Kira-kira itu. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadapkan wajah, maka di situ ada wajah Allah. Jadi kalau kamu ada yang ngadap dari sana ke sini, ada yang mano-mano ini, walaupun aku tidak jingok, kamu tidak jingok aku tidak jingok kamu, tapi kamu dijingok oleh Allah. Karena kemanapun kamu ngadap ada Allah. Kira-kira itu. Jadi jangan sekali-kali kalau pengajian ini singitan. Jadi jingok itulah. Kira-kira itu. Hadirin Allah. Jadi bagaimana bertauhid itu membuktikan Allah itu ada. Ini 1. Yang kedua, bertauhid ya, itu artinya membuktikan bahwa kita ini yakin bahwa yang namanya Allah Tuhan itu cuma ada siko. Karena orang-orang Nasrani mengatakan di Al-Quran innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya Allah itu ada 3. Nah, kira-kira itu. Sesungguhnya Allah itu ada 3. Tadi yang ngatur aku tampil ini cuman wong siko. Jadi aku tidak bingung deh. Coba kalau yang ngatur 3. Prof agak maju dikit, maju aku kan. Kata yang siko, Prof mundur baik, mundur nih. Siko lagi, Prof geser cak ke kanan dikit, kanan pula. Jadi aku nanya, mana yang benar ini? Pokoknya meloi aku. Nah, jadi 3-nya ini saling bertentangan. Itu kalau Tuhan itu sampai 3. Ya, jadi logika seperti itu harus dibangun ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang ku tanya, kalau uang diutus itu untuk apa biasanya? Ya, ngundang atau ini, nyampaikan pesan, benar? Oke.
Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan pesan. Pesannya apa kira-kira? Islam inilah pesannya. Pesannya bahwa ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia semuanya, bertakwalah kepada Allah. Sembahlah Allah. Itu pesannya, Rasul dikasih pesan itu. Nah, kalau kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita nerimo pesan itu atau nolak? Kira-kira. Nerimo itu nerimo baik iyo atau dilaksanakan. Nah, kan dilaksanakan itu. Ulang ini. Ada nerimo, cek diaturi cek ke rumah. Iyo mau kasih undangannya. Nah, habis itu tidak datang. Nah, ini nerimo pesan. Iyo cek mau kasih undangannya. Mak mana insya Allah kami ke sana katanya. Mak ini caranya. Ditunjukkan pula caranya. Jadi Rasul menyampaikan Islam. Kemudian Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul menunjukkan caranya berislam. Salah satu contohnya Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Tadi aku salatnya cara Rasul tadi. Asli. Subuh Rasul salat 2 rakaat. Tadi berapa rakaat tadi? 2. Oke. Rasul salat suatu saat baca kunut. Termasuk subuh. Aku baca kunut tadi. Baca kunut. Berarti sama. Sudah. Semegi. Sudah. Tidak usah nak ribut-ribut. Ini ada nak keia-iaannya. Yang dikit-dikit nak menilai ini menilai itu. Sudah kita ini. Jangan banyak kato. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Rasul. Dan Rasul itu menjadi teladan. Kata Rasul ikuti aku melok. Dan selesai. Nah itu syahadat. 2 kalimat syahadat. Itulah Islam. Ini ringkas begitu. Yang kedua. Setelah kita yakin dengan tauhid tadi. Dan setelah kita tahu bahwa kita hidup ini harus mencontoh mengikuti Nabi Muhammad. Maka langkah kedua adalah mendirikan solat. Kata Rasul, wa iqamis solat. Dirikan solat. Dan solat yang dimaksud ini tidak rumit. Solat yang dimaksud itu disebutkan di Al-Quran. Hafidhu salawatakum wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah seluruh solatmu. Terutama solat yang pertengahan. Dan berdirilah dengan khusyuk selama solat itu. Itu perintah Al-Quran di surat Al-Baqarah. Lantas tadi disebut jagalah seluruh solatmu terutama solat pertengahan. Sekarang ku tanya, ini pakai logika be. Kalau ada solat pertengahan berarti jumlah solat itu ganjil atau genap? Nah itu be, itu logika. Gitu. Kalau solat itu genap tidak katik pertengahannya. Solat misalnya 6 kali. Mana tengahnya? Berarti yang menjadi tengah tuh kalau 3. Kalau 3 berarti 1, 2, 3. Yang tengahnya 2. Nah sekarang sholat kita berapa ini? 5. Yang jadi tengahnya kita hitung dari subuh ya misalnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tengahnya asar. Itulah kata para ulama. Yang disebut sholatul wusta adalah sholat asar. Ya sudah, selesai itu baik. Jadi yang dimaksud mendirikan sholat adalah mendirikan sholat wajib atau rukun Islam yang namanya sholat. Sholatnya 5 waktu. Sudah itu baik. Maka datanglah orang Badui lagi dari dusun. Nanya, ya Rasulullah, aku nak gawikan sholat apa? Sholat 5 waktu baik. Ada yang lain? Tak kati. Nah, cuma itu baik. Itu perintah Rasul. Jadi sudah, jadi orang Islam pahami. Dirikan sholat 5 waktu. Kita tahu hikmahnya, bagus. Kita tidak tahu hikmahnya, pokoknya laksanakan dulu. Itu kira-kira ceritanya. Arti kata Islam itu pasrah, nyerah. Jadi begitu sudah masuk Islam dia omong, cek, kamu masuk Islam? Iya. Lantas kamu nanya, apa kewajiban aku? Kamu sholat cek 5 waktu. Tidak galak aku mah. Itu bukan masuk Islam, bukan nyerah namanya. Kalau yang namanya nyerah lakukan saja.
Baru sambil dilakukan itu kita terus pelajari ya, apa makna sholat dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Nah kita ini kan sudah pengajian lama, sebaiknya kita sudah tahu tentang makna sholat. Itulah yang disebutkan dalam banyak dalil, kenapa nanti di akhirat ada orang menyesal. Tidak usah sampai akhirat, di kuburan bela nyesel. Di kuburan lah nyesel ketika orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah sujud. Di kuburan bela lagi nyesel. Subhanallah. Ya, tadi kalau kamu nak nyesel, ku naikkan lagi dikit lagi. Tadi yang ku baca surat Tabarok, lengkap tadi. Dalam hadis sahih dikatakan surat Tabarok itu siapa yang ada hafalan surat Tabarok, maka malaikat tidak akan menyiksanya di kubur. Dan di akhirat akan jadi munjiyah, akan jadi penyelamat. Jadi kalau kamu nak negosiasi sama mungkar dan nakir, pakai surat Al-Mulk. Hafalkanlah yang belum hafal itu. Tidak usah kamu nanya lagi. Pokoknya kata Rasul, surat ini ada di hati. Kalau ada di hati namanya hafal, bukan sekedar baca. Selesai itu baik kira-kira. Jangan banyak ribut kira-kira. Hafalkan, kemudian kaget kalau nak buktikan kaget kita sama-sama ketemu mungkar dan nakir. Tak jadi dia. Jadi sampai ada wong tu ngomong mak ini, tak apa-apa aku ni nakal-nakal, yang penting hafal surat Mulk. Jadi begitu nak digebuk itu kaget dulu, cek ada surat Mulk. Dengar kata mak itu. Subhanallah. Jadi ulangi, yang kedua rukun Islam adalah solat 5 waktu. Maknanya mendalam. Kapan kita bahas secara mendalam. Tapi intinya solat itu berarti kan solat itu ada tegaknya. Wa qumu lillahi qanitin. Tegaklah kamu dengan khusyuk. Tegak. Arti tegak, makna yang implisitnya, isyaratnya adalah istiqomah. Jadi kalau orang sudah solat berarti istiqomah selamanya akan jadi wong Islam sampai dia meninggal. Kira-kira itu. Itu satu. Yang kedua, solat ada disebutkan warka'u ma'ar raki'in. Ruku. Ada rukuknya? Ada ruku. Ruku artinya orang yang taat, tidak bantah. Jadi wong Islam yang banyak bantah itu belum mengerti tentang solatnya. Dikit-dikit bantah, dikit-dikit bantah, dikit-dikit bantah. Apalagi zaman ini hari, dikit-dikit nanya dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Woi cek, laksanakan dulu cek. Ini jangan panjang cerita itu. Lagi lama-lama ini godo-godo. Mana dalilnya makan godo-godo? Oh ya Allah. Panjang ceritanya. Taat baik cek ini. Ya, subhanallah. Hadirinullah. Itu rukuk. Jadi imam rukuk melok rukuk. Tidak usah banyak bantah kira-kira mah itu kira. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, solat itu ada sujud, benar? Wa taqallubaka fis sajidin, di Al-Qur'an dikatakan, dan hati kamu dilihat Allah pada waktu kamu sujud. Waktu sujud itu, kutanya kira-kira, waktu sujud itu gugur tak seluruh atribut duniawi? Tolong camkan ini. Mestinya waktu sujud itu gugur seluruh atribut duniawi. Dalam bahasa para ulama tajarrud. Tajarrud. Bahasa letterlexnya telanjang. Bahasa Inggrisnya totality, totalitas. Waktu sujud itu gugur. Yang namanya profesor hilang. Yang namanya jenderal hilang. Yang namanya wong kayo hilang. Lah telanjang tadi. Kutanya, dulu bapak-bapak, ibu-ibu waktu lahir, nanyalah sama maknya kalau masih ada yang hidup nih. Dulu waktu lahir langsung sudah jadi dokter loh. Oh, nah dokter anak aku mah itu. Itulah kira-kira. Jadi waktu sujud itu kan kepala lebih rendah ketimbang bokong, benar? Sekarang ku tanya baik isyaratnya. Bokong isinya apa? Kepala isinya otak, benar ya? Bokong bekas otak-otak isinya mana? Paham kan? Saking hinanya sampai kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangun dari sujud sombong lagi, tidak sholat dia.
Ini mendalamnya itu kira-kira. Jadi begitu sujud itu, ya Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, aku kati apa-apanya. Itu makanya sholat itu nyadar kenian kita ini. Ini rukun Islam yang kedua, sudah mulai mendalam. Ulangi. Rukun Islam yang pertama tadi syahadat, satu tauhid, dua ngikut Nabi. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat tadi seidak-idaknya ada 3 isyarat. Isyarat yang pertama istiqomah, simbolnya berdiri. Isyarat kedua adalah taat, yaitu rukuk. Ya. Isyarat yang ketiga adalah bahwa kita ini hina di hadapan Allah. Kita ini hambanya Allah, bukan tuan. Ya, maka kita itu sujud tadi. Oke, itu rukun Islam kedua. Naik lagi. Rukun Islam yang ketiga, wa ita'iz zakah, kata Rasul, dan membayarkan zakat. Sekarang pertanyaannya, wong bayar zakat itu, zakat mal ini maksudnya, miskin atau kayo? Kayo. Ya, ini kayo. Ya. Di Al-Quran, di surat Munafikun, ya, disebutkan sangat jelas, ya. Walillahi izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina la ya'lamun. Kemuliaan termasuk di dalamnya kekayaan hanyalah milik Allah, milik Rasul, dan milik orang yang beriman. Perhatikan kalimat ini. Ulang ini. Kekayaan adalah milik, kekayaan, kemuliaan milik Allah. Milik siapa lagi? Rasul. Ketiga milik orang beriman. Maka almarhum Kiai Maimun Zubair, Mbah Mun, mengatakan, jadi tidak layak orang Islam itu hina, miskin. Tidak layak. Jadi kalau kamu benar-benar Islam, berarti kamu kaya. Pecah kamu di sinilah. Kamu galau-galau wong top, benar sih? Nian. Dak kati wong miskin yang ngetop tuh dak kati ini. Yang ngetop ini wong kayo pasti ini. Inilah benar ini. Inilah benar itu. Masjidnya bagus. Nian memang mak ini nih. Tolong camkan ini. Saya berulang kali juga ngomong sebelum saya tahu pengajian ini sekarang, saya sudah memikirkan doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian kiai saya menerangkan hasanah itu sehat, kayo, itu sehat, kayo, bahagia gitu. Itu hasanah. Sehat yo. Terus nyingok yang kedua kayo. Ngapa dak kayo misalnya kan? Berarti salah kita ini dalam berislam. Maka Islam itu bayar zakat. Itu yang ketiga tadi. Jadi ulangi. Setelah kita syahadat, yakin dengan Allah, ya, meloi Rasul, kemudian kita mendirikan sholat. Yang ketiga kita mesti jadi wong kayo supaya pacak bayar zakat. Dari situ panjang ceritanya. Untuk jadi wong kayo harus, pertanyaan mai mudah. Ada dak wong kayo tapi lolo gitu? Dak kati. Wong kayo minimal pacak berhitung berapa kekayaannya, benar ini? Tidak kata wong kayo tu lolonyan, cek kamu kayo, tidak tahu pula aku ini. Berapa harta kamu? Tidak tahulah ini. Wong kayo itu cerdas. Nah cerdas itu berarti dia berilmu. Jadi untuk jadi kayo harus ada ilmu. Kemudian wong kayo itu pasti ada kepacaan. Ada wong kayo berdagang, benar? Berarti harus pacak dagang. Ada wong kayo karena membuat karya tertentu. Contoh Jeff Bezos, orang terkaya di dunia. Itu membuat aplikasi namanya Amazon. Dulu jualan buku, pertama kali jualan buku online. Aku ngerasakan. Dulu aku nak beli buku kedokteran tuh payah nian. Nak mesen dari luar negeri harganya 3 kali lipat. Misalnya buku tuh 1 juta. Datang ke Indonesia jadi 3 juta. Begitu ada toko buku Amazon.com, itu harga 1 juta tetap 1 juta. Woi berbondong-bondong orang belanja ke sana. Akhirnya sekarang apalagi online mak ini,
Kalau di Indonesia ada yang macam Bukalapak, Shopee segala macam itu, di dunia ini ada namanya Amazon.com. Ya, itulah orang paling kaya. Kekayaannya mendekati 3.000 triliun. Bayangkan sama orang terkaya di Indonesia, Hartono bersaudara, yang punya BCA, yang punya Jarum itu kekayaannya hanya 400 triliun. Yang tadi berapa? Ya pokoknya kira-kira 10 kali lipatnya. Itu yang paling kaya di dunia. Yang paling kaya di dunia. Tapi ingat-ingat, kamu jangan ngomong, yo tapi dunia ini hanya sebagai sebelah sayap nyamuk. Jadi tidak apa-apanya. Jangan ngomong mak itu cek. Kita nak kaya juga. Mana ini? Jadi ulangi supaya pajak membayar zakat. Jadi jelas ya, itu rukun Islam. Jadi banyak tuntutannya ini. Baru tahu gitu jadi wong Islam ini. Jadi wong Islam itu pertama imannya kuat, tauhid dan mengikut Rasul. Yang kedua sholatnya bagus. Yang ketiga kayo. Nah ini tadi. Karena dia harus pajak membayar zakat. Naik lagi. Yang keempat, wasaumi Ramadan. Al-Quran menyebutkan sangat gamblang. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Pada dasarnya puasa adalah imsak. Kan kalau kita nak puasa ditandai dengan imsak. Imsak artinya menahan. Tadi Al-Quran mengatakan wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang ditahan adalah hawa nafsu. Jadi setelah kita bersyahadat, setelah kita sholat, setelah kita kayo bayar zakat, maka kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu urutannya yang keempat rukun Islam. Jadi harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Ada tak wong kayo yang tak mampu mengendalikan hawa nafsu? Banyak. Jadi begitu beli Mercy, tak tahan. Nak keliling Kambang Iwak itulah. Tidak ada nak ke Nurul Huda. Itu hawa nafsu gitu. Karena kan pengen tampil gitu. Padahal mesti tampil pertama di hadapan Allah kan. Begitu parkir di situ kamu ngomong, ya Allah, jingoklah. Kau ngenjuk aku Mercy. Sekarang aku parkir dulu di sini ya Allah. Ini jingoklah. Nah itu boleh kamu ngomong itu. Nah kaget ya Allah, habis ini aku mohon izin nak keliling Kambang Iwak. Kenapa itu? Nah itu baru tepat. Karena itu. Karena manusia memang pengen ngetop. Nih ini. Tidak kata manusia itu yang tidak pengen dikenal. Pengen dikenal galau. Aman tidak percaya. Kamu kondangan itu kan. Ya. Kondangan itu nak tanda tangan. Nak ada tahu nih. Datang tidak mamang ini. Ada nak dikenal. Subhanallah. Ya. Ada tidak wong berkuasa tidak menahan hawa nafsu? Ada banyak cek. Sudah berkuasa nyarokan kawan. Itu hawa nafsu kira-kira. Subhanallah. Ada tak wong yang misalnya nih apalagi melok ini, misal contoh, tak usah wong kayo, tak usah wong berkuasa. Ada wong biasa-biasa baik tapi hawa nafsunya dituruti terus. Mabok misalnya. Ditanya, "Cek, ngapa kamu mabok?" Mulut aku kata dia kan. Duit aku. Aku mabok di rumah aku. Nak ngapo kamu? Katanya mak itu. Itu hawa nafsu gitu kan. Subhanallah. Hadirullah. Hawa nafsu itu merusak. Dalam bahasa hakikatnya merusak. Tapi kalau tidak kata hawa nafsu, kita tidak kata gairah bahasa Indonesianya. Tidak kata semangat untuk maju. Maka hawa nafsu itu bukan dimusnahkan tapi dikendalikan, diarahkan. Tadi kalau kamu tidak kata hawa nafsu, kamu ke masjid ini lesu. Yang galak Jumatan langsung tidur itu tidak kata hawa nafsu itu kan. Begitu Jumatan langsung kusuk. Kemarin aku Jumatan di Sungai Gerong tuh, ku tunjuk sikok-sikok. Kamu tuh harus punya akhlak yang bagus. Dikira Jumatan tuh khotib tuh ngomong normal-normal baik. Kalau aku jadi khotib tuh lain ceritanya kan. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan waktu itu Rasul lagi khutbah, datang wong langsung duduk. Kata Rasul, "Mang, tegak dulu, sholat dulu." Itu Rasul lagi khutbah. Berarti boleh dong ngomong mak itu. Aku juga kemarin ngomong mak ini. Hadirin, akhlak itu adalah kebiasaan yang lebih berlangsung dari 3 bulan. Jadi kalau ingin jadi akhlak itu harus lebih dari 3 bulan. Jadi kalau kamu datang Jumatan ini langsung tidur setahun ini 52 kali Jumatan kamu tidur,
itu jadi akhlak gitu kakek ini. Laju bangun, mak ini kan agak terpaksa-paksa, biarkan mak itu kira-kira. Hadirin rahimakumullah. Ini hawa nafsu, memang lemaknya itu, apalagi ma'asyiral lah ngomong, barang siapa berkata-kata, Jumatnya sia-sia. Kalau mak itu diam kan, diam dengarkanlah. Tapi kan diam dengarkanlah. Alasannya untuk dengarkan butuh menjam supaya kusuk, menjam. Kira mak itu, hawa nafsu ingat-ingat itu. Tahan dikit, melotot dikit, 10 menit, kira-kira mak itu. Subhanallah. Ini contoh. Jadi yang keempat itulah mulai beratnya. Dan yang terakhir wahajjil baiti, yaitu haji. Itu adalah yang paling berat dari rukun Islam. Kenapa? Orang haji pakai pakaian namanya ihram. Saya ulangi, orang haji pakai pakaian namanya ihram. Orang yang pakaian ihram berarti orang yang menandatangani fakta haram. Ulangi. Zaman sekarang namanya fakta integritas. Dia tanda tangan bahwa haram. Kalau aku sudah pakaian ihram berarti aku haram. Haram ngapo? Ada di Al-Qur'an dikatakan. Ya. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haram bagi saya untuk ngomong kotor. Haram bagi saya untuk berbuat kerusakan. Haram bagi saya untuk membantah jidal. Itu haji. Jadi orang yang haji itu omongannya cuman sikok. Lawan dari apa tadi? Ngomong kotor, lawan dari merusak, lawan dari membantah itu cuman sikok. Apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami dengar, kami taat, kami datang. Itu baik kira-kira. Jadi haji itu kalau arti kata haji perjalanan. Jadi kita ini orang yang sudah haji, ini kalau haji. Banyak haji Petro juga ini kan. Ketuanya masih ada di sini. Tapi ini pengganti baik. Ketua yang nian-niannya di sana. Haji apa? Haji Samsul itu ketuanya nih. Ini penggantinya baik ini kan ini. Hadirin, perhatikan kalimatnya, ya. Haji adalah perjalanan. Perjalanan untuk sampai kepada kesimpulan bahwa siapapun yang haji itu haram untuk apa tadi sih kok? Ngomong kotor. Kedua, berbuat kerusakan. Ketiga, bantah. Jadi kalau haji masih galak ngomong kotor, ini ngomong kotor keseluruhan baik. Memang di situ disebut rofas. Rofas itu ngomong kotor, tapi bisa diterjemahkan kalimat yang tidak lemak. Haji masih galak nyelekit, nah itu bahaya. Pidato Pak Haji ini. Hadirin rahimakumullah, kalau kamu galau-galau tak kutolong, mati galau kamu. Nah itu kata Haji ini kan. Nyelekit itu omongannya. Cek, keraan galau kamu tuh. Nah jengoklah aku, itu nyelekit itu. Ngomong sinis segala macam itu. Haji itu dalam perjalanan membuang itu semua. Berat sih, berat. Yang kedua, merusak. Ya Rabbi Karim. Merusak. Rusak ini ada dua. Rusak barang, rusak bukan barang. Rusak bukan barang termasuk silaturahim. Ada tak? Gara-gara beda partai, Haji A sama Haji B bertentangan. Ada? Ada, gara-gara kemarin pemilu presiden itu, ada aku nyingok nian ini, ada 2 masjid yang aku nyingok nian, pengurusnya dikudeta. Jadi aku nanya, ngapo ada kisruh di sini? Itu pengurusnya, katakanlah yang pengurus pertama nomor 1, kita kudeta. Jadi sekarang yang berkuasa pengurus nomor 2 gitu. Woi cek, sama-sama haji itu ngerusak namanya. Subhanallah. Dan yang berat lagi, haji itu wala jidala.
Orang yang haji itu tidak katik bantahan lagi. Subhanallah. Adonyo Pak Haji itu, Pak Haji, mak mana Pak Haji? Alhamdulillah, pokoknya jadilah. Jadi taat kalau. Nah itulah saya sudah terangkan hari ini tentang rukun Islam. Dan dalam perjalanannya kata Allah tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Rukun Islam itu dimulai dari syahadat. Jadilah kapanlah syahadat itu sudah Islam. Walaupun belum sholat. Ada seorang diceritakan oleh Rasulullah, ada orang yang baru bersyahadat tapi masuk surga. Yaitu seorang anak, seorang remaja waktu itu. Remaja ini lagi ngangon kambing, lagi menggembala. Kemudian lewatlah Rasulullah dan beserta pasukannya. Seingat saya itu ketika Rasul mau menyerang Yahudi di Khaybar. Rasulullah dengan pasukannya lewat. Budak yang ngangon kambing ini nanyo, siapa kamu? Siapa ini? Ini pasukan Rasulullah dan pasukannya. Apa yang dibawa? Islam. Mak mano Islam itu? Diceritakan ringkasnya, kalau mati syahid masuk surga. Nian, mati syahid masuk surga. Mak mano syaratnya Islam? Syahadat. Maka budak ini bersyahadat. Setelah bersyahadat, budak ini sudah selesai ngangon kambing tadi itu, ngawak barang-barang untuk perang. Yang digawaknya busur panah, dibawanya busur panah. Budak ini waktu masuk Islam ditanya, ngapa kamu masuk Islam bersyahadat? Aku pengen kena panah di leher sini supaya aku syahid. Jadi budak ini gaweannya cuman bawa panah, busur panah ini tadi. Bawa bukannya mana, kan tidak baca, budak bukan tentara dia. Cuman mensuplai, gawa panah ke sana ke sini. Nah, waktu perang berkecamuk, belum lagi sholat budak ini. Waktu perang berkecamuk, dia kena panah nian di lehernya dan meninggal, syahid ini kira-kira itu. Itulah Islam. Jadi cuman kan kita jangan ngarep mak itu, cek. Kami kalau pacak syahadat baik cek, tidak usah nak solat, tidak usah nak apa kan, kaget syahid itu. Jadi ulangi, kita ini sudah bersyahadat. Kemudian kita solat tadi, kita zakat, kita puasa, kita haji. Itu semua proses, bukan final. Ulangi, proses bukan final. Artinya syahadat kita nak terus diperbaharui, solat kita nak terus dibagusi, zakat kita nak terus dibagusi, ditingkatkan, puasa kita nak terus dibagusi kualitasnya, haji kita walaupun kita yang diwajibkan cuma haji sekali, mak mana memperbaiki bukan pergi hajinya, memperbaiki adalah fi'ilnya tadi. Apa fi'ilnya tadi? Tidak ngomong kotor, tidak merusak. Haji itu cuma sekali. Jadi jangan sampai ngomong, cek kemana cek? Nak pergi haji lagi. Ngapo? Memperbaiki haji yang lampau. Tidak usah. Bukan di sana memperbaikinya. Nian, ini bukan di sana. Memperbaikinya itu di sini nih lah. Ya, makin hari itu makin kejinguan haji mabrurnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Inilah pengantar dari pengajian pertemuan kita ini. Katakan ini kan baru gitu. Saya mengantarkannya dulu dengan kajian bahwa kita ini wong Islam, terikat dengan rukun Islam, dan kira-kira itulah maknanya dalam kehidupan kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Pembawa acara tadilah ngomongkan sama aku, baiknya ada tanya jawab. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau tidak salah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada hari kiamat nanti yang pertama kali dihisab ialah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila sholatnya buruk, maka buruklah semua amalnya. Pertanyaan saya, Prof, Ya. yang dimaksud sholat buruk itu apa yang tergesa-gesa, apa yang tidak khusyuk, atau yang jombang camping? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, ini. Tolong camkan, aku terangkan dulu kalimatnya ya. Yang pertama dihisab itu adalah dalam amal adalah sholat. Benar. Karena rukun Islam itu amalan pertamanya adalah sholat. Adapun syahadat itu bukan amalan fisik ini, tapi amalan dalam hati. Syahadat itu kan di sini. Tasdikun biqolbi. Syahadat itu adalah menyatakan yakin di dalam hati. Nah, yang amalnya baru yang namanya sholat. Maka standar amal adalah sholat. Oke, perhatikan kalimatnya. Oke. Sholat itu disebutkan di Al-Quran. Standar terbaiknya adalah wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat yang standar terbaiknya adalah khusyuk. Salat standar terbaiknya adalah khusyuk. Nah, khusyuk itu apa secara sikap diterangkan oleh Nabi. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu merasakan melihat Allah. Itu khusyuk. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, rasakan bahwa kamu dilihat oleh Allah. Itu standar tertinggi dari sholat. Nah, sekarang tentu kita dalam Islam ini kan semuanya serba mudah. Dapat kemudahan dari Allah. Maka para ulama menyimpulkan kalau ada standar tertinggi dari sholat namanya khusyuk, maka ada standar minimal. Standar minimal. Apa standar minimalnya? Standar minimalnya adalah tetap khusyuk tapi sekedar pada waktu takbiratul ihram. Jadilah di situ. Jadi pertanyaan Kak Haji tadi terjawab. Salat yang jelek itu adalah salat yang tidak kate khusyuk walaupun pada waktu takbiratul ihram. Itu buruknya. Yang kedua, sebenarnya belum bisa diomong salat. Salatnya bolong-bolong, kan belum salat sebenarnya wong ini. Yang namanya salat kan mesti tadi berapa waktu? 5. Ulangi ya saya. Memang boleh baik ngomong, apakah yang dimaksud orang itu lalai amal salatnya tidak salat? Iya benar. Ini kita bicara dalam kalangan yang sudah bagus ini adalah salat yang tidak khusyuk. Jadi tergantung kita ngomong sama siapa. Kalau kita ngomong secara umum kepada kaum muslimin, yang dimaksud salat yang jelek itu adalah salat yang bolong-bolong, benar. Karena kan tidak galau-galau orang Islam ini mendirikan salat. Ada benar enggak? Ada yang cuman ya kalau pacak maghrib bahe, ada kalau pacak lebaran bahe, katanya padahal lebaran bukan salat wajib kan ini. Lebaran itu sunnah kan, Idul Fitri, Idul Adha itu kan. Tapi itulah pemahaman kita. Nah, meninggalkan sholat bukan sengaja, itu termasuk buruk. Kalau meninggalkan sholat sengaja kan kafir. Ulangi. Meninggalkan sholat sengaja itu kafir. Sengaja itu ini. Aku tidak galak sholat, apa dia sholatnya? Pokoknya katik-katik sholat. Nah itu sengaja itu. Tapi kalau wong itu males, tertidur, agak igi, ya itu berarti tidak sengaja kan ini. Ya tetap berdosa tapi. Nah, tapi Kak Haji yang jawaban aku di sini untuk kita, salat yang buruk adalah salat yang tidak katik khusyuknya. Maka sampai Allah mengatakan untuk kita galau-galau, wala taqrabus sholata wa antumus sukara. Jangan kamu dekati salat, dekati beda boleh. Jangan kamu parak-parak salat kalau kamu masih mabok. Nah, di ayatnya itu diterangkan mabok adalah ya kamu tidak tahu apa yang kamu ucapkan. Nah, itu. Allahu Akbar, ngapalah aku ini? Tidak tertiri. Nih, tadi saya berharap ya, contoh. Mari kita renung terus. Saya nggak tahu juga, tapi pokoknya dibaca baik gitu.
kenapa surat Mulk itu bisa menghindarkan diri dari azab kubur dan bisa selamat di akhirat. Kalau dibaca dari awal sampai akhir, itu tidak kati yang bunyinya ngelawan malaikat mungkar nakir, tidak kati itu. Mulai dari tabarok sampai tadi bima imma'in, tadi tidak kati kalimat-kalimat itu. Tapi ngapo mak itu? Sudah. Harus kita lebih mendalam lagi. Lama-lama kita tahu maknanya tuh. Baca tafsirnya, ngaji segala macam, kaget tahu. Nah, tapi intinya seidak-idaknya waktu sholat tuh ngerti lah gitu. Allahu Akbar, aku ini lagi sholat. Nih. Aku baca Fatihah. Fatihah itu artinya mak ini, ngerti. Nah itu bagus. Kalau pacak mak itu. Nah lebih bagus lagi sampai derajat khusyuk yang paling tinggi tadi. Khusyuk yang paling tinggi buktinya apa? Al-Quran menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sudah berwujud dalam kehidupannya. Dia sholat subuh ini kaget wujud dalam kehidupan. Apa? Coba ku tanya. Subuh itu masih ngantuk tak? Jadi wong yang sholat subuh hidupnya semangat. Itu baik kira-kira itu. Itu betul-betul Rasulnya. Siapa yang sholat subuh hidupnya semangat. Karena untuk subuh itu berat itu. Maka begitu keluar itu semangat. Dalam omongan ini, sholat subuh baik aku pacak, apalagi gawean ini, kira-kira itu semangat. Sholat subuh lagi pacak, apalagi berdagang, semangat. Tidak kadang ngomong, kapan ya sholat subuh lagi, caknya berdagang ini lesu. Nah, salah paham mamang ini. Yang benar itu, sholat subuh baik aku, galak. Bahkan yang sudah tua-tua ini kan ngedek-ngedek datang ke sini ini. Kalau aku masih ngebut dari Pusri tadi karena masih muda kan. Kamu yang sudah pensiunan ini kan tempat orang Pertamina pensiun top itu kan. Itu ngedek-ngedek sudah jalan kesinian aku nih. Mengas sudah ini. Subhanallah. Tadi ada yang kujingok. Siapa Kak Aji siapa tuh kujingok situ kan? Metukan motor tadi kujingok kan ya. Nutup gerbang itu pelan-pelan kujingok ini. Beda sama waktu muda dulu. Kalau muda dulu kurasa itu buka gerbang, motor tuh dinaiki, gerbang tuh ditutup, ditendang pakai kaki. Nah itu masih muda, Sekarang ngedek-ngedek nih kan, motor dituntun dulu, cek, nak nyandarkan tuh lambat, kelek. Nah, habis tutup gerbang, klek, itu kan. Baru naik pelan-pelan, nyari kunci pula. Itu kira-kira. Ya, subhanallah, itu semangatnya. Demikian, ada lagi? Belum jam 6 lah kira-kira ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa orang Islam itu tidak masuk surga. Tetapi saya baca juga di dalam Al-Quran bahwa ahli kitab akan diberikan tempat yang baik oleh Allah SWT. Kira-kira itu penjabarannya bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Perhatikan kalimatnya. Islam sebagai suatu hakikat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ini dulu logikanya, tolong camkan. Al-Quran sangat jelas mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu kalimat Allah kepada Nabi Adam. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kalian semua Adam, turun kamu ke bumi, nanti akan datang petunjukku. Jadi yang dimaksud petunjuk itu adalah Islam. Ujungnya apa dari petunjuk itu? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau kamu mengikuti petunjuk itu, kamu tidak akan khawatir, tidak akan bersedih, kamu akan selamat. Ini perhatikan kalimatnya. Pelan-pelan ini. Islam sebagai suatu hakikat itu sejak zaman Nabi Adam. Kemudian Islam itu dipakai untuk kehidupan manusia seluruhnya. Ini dalam keadaan apa? Dewek-dewek atau seluruh masyarakat. Seluruh masa. Jadi Islam adalah tatanan kehidupan.
maka disebut sebagai dinul Islam. Din adalah sistem, tatanan. Din adalah sistem. Maka Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya tatanan hidup ini hanyalah Islam di sisi Allah. Maka Allah mendeklar lagi wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa tidak memakai Islam dalam kehidupannya maka di akhirat akan menjadi orang merugi. Tidak diterima amalnya jadi orang merugi. Nah, tadi kan pertanyaan Kak Haji kira-kira mak itu. Artinya kalau mak itu yang bukan Islam akan rugi, Mak mana ahlu kitab tadi segala macam, oke. Nah, ulangi. Tadi Islam adalah hakikatnya adalah petunjuk dari Allah. Oke. Dan petunjuk ini sudah disempurnakan pada waktu Rasulullah Muhammad SAW diutus. Buktinya di Al-Quran surat 5 ayat 3. Ya, di sana sangat jelas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah aku sempurnakan sistem ini. Jadi sistem ini sudah final pada waktu Rasul. Maka barang siapa datang ajaran Islam sebagaimana dibawa Rasul, diterangkan, diajak masuk Islam tidak galak, itu yang kategori rugi. Tapi orang yang belum datang tentang ini tadi tidak masuk rugi. Nah, jawabannya sini. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Al-Baqarah ayat 60-an. Itu jelas banget disebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sobiin. Sobiin adalah orang-orang bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi disebut Sobiin. Siapa itu Sobiin? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berbuat baik. Maka mereka juga selamat masuk surga. Jawabannya clear. Asal syaratnya tadi belakangnya apa tadi? Beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Nah sekarang tinggal tunggu waktunya. Pertanyaan aku ini. Kira-kira di komplek ini wong Islam kalau ada yang bukan Islam? Pertanyaan aku. Yang bukan Islam itu sudah pernah kamu ajak belum? Nah itu dulu. Jadi kalau belum pernah kamu ajak, berarti dia ngikut masuk kelompok tadi itu. Misalnya dia Kristen, berarti dia ahlu kitab, berarti dia Nasrani. Selama dia beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, bisa. Asal kamu belum mengajaknya nih. Kalau kamu sudah ngajaknya, wajib bagi dia untuk masuk Islam. Ingat. Tapi wajibnya tunggu dari Allah. Karena petunjuk untuk masuk Islam itu bukan dari kita. Jangan kamu ngomong, Cek, aku lah dakwah, Cek. Dak masuk Islam balak kamu. Jangan itu kamu. Ya. Kamu yang penting sudah dakwah, sudah hafal, kaget kamu berdoa, ya Allah berilah dia hidayah. Jadi sekarang ini mestinya seluruh orang masuk Islam, bukan menghina Islam. Pecah siapa itu? Ferdinand itu kan? Jadi ulangi, semua orang itu mestinya masuk Islam kalau sudah diterangkan Islam. Pertanyaannya tadi, aku kan sudah ngomong 5 rukun Islam tadi. Kira-kira 5 rukun Islam tadi kalau dipakai oleh seluruh manusia, bagus tak manusia itu? Kita ini kadang-kadang tidak menerangkan indahnya Islam. Oke, jadi ringkasnya ahlu kitab, yaitu Yahudi, Nasrani, bahkan Sobiin tadi, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, beramal baik, dia boleh masuk surga. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Selama yang orang-orang selain Islam ini tadi memang tidak datang dakwah kepada dia. Kan tidak pacak disalahkan. Kalau dakwah tidak datang kepada dia. Mohon maaf, misalnya dia tiba-tiba kaget, Cek, kamu tinggal di mana? Jakabaring. Waktu di akhirat nih. Kamu di Jakabaring di mana? Komplek top. Oke. Ngapa kamu tidak masuk Islam?
kate yang ngajak. Tapi ya Allah, aku beriman padamu dan hari akhir. Hari inilah aku beriman juga tentang hari ini. Dan aku berbuat baik gitu. Maka itu masuk kategori yang ini tadi. Baik yang dulu maupun sekarang. Jadi kalau mak ini kamu tidak akan repot-repot lagi ngomong. Mak mano dulu zaman kebaikan Raja Sriwijaya. Cuman kamu jangan kirim Fatihah kepada Raja Sriwijaya ini. Raja Sriwijaya itu pada tahun sekitar 600-an 700-an itu mengirim surat sudah kepada 700-an ya. Pada zaman khalifah, Raja Sriwijaya sudah mengirim surat kepada khalifah. Aduh itu. Kalau nyingok mak itu kira-kira baik tak ini raja ini? Baik. Luar biasa. Baik. Cheng Hu yang masjidnya ada di sini. Yang katanya pernah mampir Palembang. Cheng Hu itu zaman dinasti siapa? Rajonyo itu tidak Islam. Tapi rajonyo itu bagus. Sehingga Cheng Hu sebagai panglima utamanya, panglima tentaranya itu bisa masuk Islam. Karena rajanya itu baik. Kira-kira itu. Jadi ulangi, umat-umat yang beriman pada Allah dan hari akhir berbuat baik tapi belum datang dakwah, ya sudah pakai Islam yang secara hakikat tadi. Tapi kalau yang sudah datang dakwah ini mestinya dia memakai Islam secara sistem tadi yang kita ini din. Nah kita dewek pesan yang paling berat untuk kita, ngapo kita umat Islam ini tidak bangga dengan Islam. Bukan bangga dengan keislaman kita ya maksudnya, dengan Islamnya ini bangga. Kita ini tidak seberapa ngamalkan Islam tadi. Tadi masih ingat kita rukun Islam yang keberapa tadi? Rukun Islam yang kedua be pacak gugur gitu. Pada waktu sujud masih ngeraso profesor, masih ngeraso jenderal, masih ngeraso wong kuat. Itu kan keislaman kita masih keraan. Kira-kira itu kalau kita ngomong baca. Yang ketiga tadi, untuk bayar zakat perlu jadi wong kayo. Kita kapan mikir-mikir kayo dah aku nih. Belak-belakan be, aku dah kayo kalau sekarang nih. Dia belum kayo lah kira-kira itu. Untuk sesuai aturan itu. Ibu-ibu, ada salah satu istri Rasul ini, itu kekayaannya ini, kamu nak tahu berapa? Konon kekayaannya adalah 8 ton emas. Ini ibu-ibu ini, bukan Khadijah. Kalau Khadijah itu kekayaannya sepertiga kota Mekah. Itu lebih dari 8 ton emas itu. Nah itu baru orang Islam. Kira-kira yang seasli-aslinya gitu. Nih, contoh yang mudah be. Wong Islam itu di zaman Rasul punya budak, benar? Kalau sekarang wong Islam jadi budak, benar? Lah. Kalau kita gawe sama Cina, ya kan? Disuruh-suruh apa ngebosnya? Suruh-suruh. Bahkan tidak sembahyang juga rela gitu kan? Meloi mereka. Yang bosnya Cina tadi. Mestinya dibalik. Kita yang bos, mereka yang begawe. Nah itu kalau nak kita bangga dengan keislaman kita. Nak semangat gitu memang. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira itu kaji. Tidak jadi masalah. Nah ahli kitab nak apa? Cuman kita nak semangat pesan aku, mari kita dakwahi mereka untuk masuk Islam. Kaki pelan-pelan ya. Aku tunjuk tahu cara dakwahnya. Dakwah itu yang paling efektif pertama dengan cara hikmah, bukan dengan cara ceramah. Ulangi. Al-Quran mengatakan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang untuk masuk Islam ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan kemudian baru mau'izah, ceramah. Jadi hikmah dulu baru ceramah. Kalau sudah selesai dengan hikmah, tidak perlu sampai ceramah dia masuk Islam, selesai. Hikmah itu dengan amal perbuatan. Jadi contoh ini, kamu nak ke masjid itu, ke masjid ini, kamu tunjukkan nian kalau lewat depan rumah dia tuh. Pakaian rapi, wangi-wangi, nih. Jalan agak lambat di depan rumah dia itu kan. Bila perlu jalan kaki. Nah pas dia ada kamu tegur.
Cek, nak ke masjid. Nah, itu. Cuman ngomong mah itu baik, bukan ngajak. Cek, nak ke masjid. Nah, lama-lama. Bila perlu kamu mampir dulu, mak mano sehat. Ini. Oh, itulah azan. Iya, enggak apa-apa. Habis azan biasanya ada sholat sunnah dulu, jadi masa agak lama juga. Nah, itulah hikmah. Lah masuk pelan masuk. Lewat terus. Lama-lama batin mamang itu nih. Ngapalah tetangga aku ini rajinian ke masjid. Aduh apa di masjid itu? Kapan dia nanya? Cek, boleh nanya dah. Apa dia? Di masjid ada apa? Ada bandrek. Ada ini, ada cawisan. Oh mak itu. Boleh tak aku dengar? Boleh lah Jula. Saya pernah melakukan seperti itu. Saya cerita mana? Adik kelas saya sekarang jadi dokter kebidanan, sekarang muslim dia. Itu aku dari mahasiswa kan lah ngajar pengajian, lah ngajari ngaji. Jadi kapan aku ngajari ngaji budak-budak apa adik-adik kelas aku itu yang memang belum pacak ngaji sama aku ajari itu, dia adik kelas aku juga 3 tahun di bawah aku. Galak nyingok dia dari jauh. Pertama dari jauh banyak nyingok. Ngapalah Kak Yuwono itu kan? Oh lagi ngajar ngaji. Terus lama-lama pas nganggur dia marak ke situ dekat pintu itu. Ya sudah. Duduk dia di situ, duduk dijingok-jingoknya lama-lama. Kapan? Tidak aku tegur, aku diamkan baik. Cek tak tahu, CCDT gitu kan? Lama-lama lah berapa kali, baru ku deketi. Ngapa kamu di sini? Nih, aku nak dengarkan ini, nyingok-nyingok tidak lemak itu kan? Iya, cuman syarat kamu masuk sini syahadat dulu, jagungan. Nah, baru pakai omongan, gitu. Ma itu, gitu. Jangan langsung, tidak syahadat, tidak diterima amal kamu. Tidak masuk surga. Nah, ini tilang ini namanya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kalau Bismillahirrahmanirrahim.